Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di forum daring kita kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Indah dan Bapak Farudin dan juga teman-teman semuanya sehingga kita dapat mempresentasikan materi yang berjudul pengelolaan dan pemanfaatan harta. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Waldan Hazik Firdaus dengan NIM 2400577. Kenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra dengan NIM 2405822. Dan saya Nurul Aisyah dengan NIM 2404088. Baik, pembahasan kita kali ini akan terkait dengan pengertian hak dan kepemilikan, lalu sikap positif dan hak terhadap harta, yang ketiga prinsip-prinsip akad, yang keempat ekonomi Islam di era modern. Yang pertama yaitu pengertian hak dan kepemilikan. Menurut istilah, hak adalah suatu kekhususan yang dengannya syara' menetapkan kewenangan. Berdasarkan pengertian ini, kewenangan yang dimiliki oleh manusia pada hak merupakan ketentuan. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menentukan kewenangan berkaitan dengan hak pada sesuatu. Lalu pengertian kepemilikan. Kepemilikan adalah kekhususan seorang pemilik terhadap sesuatu untuk dimanfaatkan, selama tidak ada larangan syar'i. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang mendapatkan harta dengan cara yang dibenarkan, maka harta itu terkhusus untuknya. Pada hakikatnya, semua yang ada adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 284. Selanjutnya yaitu tiga macam kepemilikan dalam Islam. Yang pertama adalah kepemilikan individu atau pribadi. Islam memperbolehkan individu menguasai dan memiliki harta benda dan membenarkan kepemilikan semua jenis harta benda yang diperoleh secara halal, di mana seseorang mendapatkan sebanyak harta yang mampu diperolehnya. Islam membenarkan hak milik pribadi. Akan tetapi, Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas untuk menggunakan hak tersebut sekehendaknya. Islam membenarkan hak pribadi, ditetapkan menurut ketentuan supaya tidak membahayakan. Yang kedua yaitu kepemilikan umum atau masyarakat. Konsep hak milik mula-mula digunakan dalam Islam dan tidak terdapat dalam masa sebelumnya. Namun demikian, dapat dicatat istilah hak milik umum yang digunakan oleh Islam mempunyai makna yang berbeda dan tidak memiliki persamaan langsung dengan apa yang dimaksud oleh sistem sosialis dan komunis. Maksudnya bahwa semua harta dan kekayaan milik masyarakat yang memberikan pemilikan atau pemanfaatan atas berbagai macam benda yang berbeda-beda kepada warga. Pembagian mengenai harta yang menjadi milik masyarakat dengan milik individu secara keseluruhan berdasarkan kepentingan umum. Yang ketiga yaitu kepemilikan negara. Kepemilikan harta yang dasarnya hak milik umum, akan tetapi dikelola oleh negara. Negara juga memiliki hak milik terhadap barang dan jasa, terutama yang terkait untuk melaksanakan kewajibannya untuk menyelenggarakan pendidikan, penyediaan fasilitas politik, memelihara hukum, dan keadilan menyantuni fakir miskin, dan lain-lain. Sangatlah dilarang menggunakan kekayaan negara secara berlebihan. Kekayaan negara harus digunakan untuk kepentingan ekonomi masyarakat, kepentingan sosial, dan mengurangi disperasi pendapatan.
Lalu kepemilikan terhadap suatu harta oleh seseorang atau sekelompok orang dapat diperoleh melalui berbagai hal, yaitu yang pertama ihrozul mubahat atau penguasaan terhadap beda yang boleh dan belum dimiliki oleh siapapun. Contohnya nelayan yang mengambil ikan di laut. Yang kedua, transaksi jual beli. Dengan adanya jual beli, maka kepemilikan barang beralih kepada pembeli. Yang ketiga, warisan. Dan yang terakhir, tawalud min mamlud, atau sesuatu yang berasal dari sesuatu yang kita miliki. Contohnya, kepemilikan terhadap anak kambing yang dimilikinya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Nurul Aisyah. Kepada Nurul Aisyah dipersilakan. Harta dalam bahasa Arab disebut almal yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan dalam secara istilah, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai. Cara memperoleh harta dalam Islam tidak dibatasi selain dengan prinsip umum yaitu halal dan baik. Karena dalam pandangan Islam, harta bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai keridhaan Allah. Ada etika dalam membelanjakan harta. Yang pertama, menggunakan harta secukupnya, yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Tur ayat 19. Dengan arti, dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Eh, dalam ayat ini disebutkan, berarti kita diperbolehkan dan diberi keleluasaan, namun jangan berlebihan dalam menggunakan harta. Yang kedua, tidak berbuat mubazir. Yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudaranya syaitan. Sikap mubazir akan menghilangkan kemaslahatan harta, baik pribadi maupun orang lain. Sebaiknya gunakanlah untuk tanggungan yang sifatnya lebih penting terlebih dahulu. Yang ketiga, tidak menghambur-hamburkan harta. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang dilarang agama itu termasuk haram. Yang kedua, membelanjakan harta untuk hal yang diperbolehkan agama itu termasuk dikehendaki. Dan yang ketiga, membelanjakan harta untuk hal yang dimubahkan agama. Eh, Jika pengeluaran sesuai dengan pendapatan, maka dikatakan tidak boros dan membelanjakannya sesuai dengan kebiasaan. Yang keempat, menghindari pembelanjaan untuk barang mewah. Disebutkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 16 yang berbunyi, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi, bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepatasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami, kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Gaya hidup mewah suatu penduduk dalam negeri dapat mendatangkan suatu bencana. Dan kemudian yang kelima, kewajiban membelanjakan harta dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Harta harus dibelanjakan dengan acuan kaidah dan aturan Islam seperti tidak boros, mubazir, kikir, dan lain sebagainya. Yang keenam, menghindari pembelanjaan yang tidak disyariatkan yang disebutkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 32 yang berbunyi, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik. Katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Apabila pembelanjaan tidak mendatangkan manfaat materi ataupun spiritual, maka hukumnya haram. Yang ketujuh, bersikap tengah-tengah dalam pembelanjaan. Disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Tidak membelanjakan harta secara berlebihan juga tidak kikir. Kemudian ada prinsip-prinsip akad. Akad berasal dari kata al-aqd
yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Akad menurut Islam yaitu pertemuan antara ijab yang muncul dari satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Ada syarat-syarat akad. Yang pertama, tamyiz. Ada dua pihak, persesuaian antara ijab dan qabul, kesatuan majelis akad, objek akad dapat diserahkan, objek akad tertentu atau dapat ditentukan, objek akad dapat ditransaksikan, dan tujuan akad tidak bertentangan dengan syarat. Kemudian, rukun akad akan disampaikan oleh rekan saya, Fatimah. Siti Fatimah Zahra. Rukun akad yang pertama itu adalah akid. Akid adalah orang yang berakad harus balik, berakal, dan tidak mengandung unsur penipuan. Yang kedua ada mauqud alaih, yaitu sesuatu yang diakadkan. Yang ketiga ada syigat akad, yaitu ijab dan qabul. Yang keempat ada dua pihak atau lebih yang saling terkaitan dengan akad dan disyaratkan harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian. Yang kelima yaitu sesuatu yang diikat dengan akad atau barang yang dijual dalam akad jual beli atau sesuatu yang disewakan dengan akad sewa. Ada persyaratan yang harus dipenuhi agar akad tersebut dianggap sah, yaitu yang pertama, barang tersebut harus suci. Yang kedua, harus bisa digunakan dengan cara disyariatkan. Yang ketiga, komoditi harus bisa diserah terima. Yang keempat, harus merupakan milik sempurna dari yang melakukan penjualan. Dan yang terakhir, harus diketahui wujudnya. Selanjutnya ada macam-macam akad. Akad menurut tujuannya ada akad baru, yaitu akad nirlaba atau non-profit transaction. Dimaksudkan untuk penolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, hibah, wakaf, wasiat, ibro, wakalah, kafalah, hawalah, ran, dan kirad. Yang kedua ada akad tijari atau profit transaction. Dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Contoh, murabahah, salam, istisna, ijarah, muntahiyah bitamlik, mudarobah, dan musyarakoh. Lalu ada akad menurut keabsahannya. Yang pertama itu ada akad sahih atau valid contract. Akad ini yang memenuhi semua rukun dan syaratnya, di mana hukumnya perpindahan barang dan harga. Yang kedua ada akad fasid atau voidable contract. Akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibatnya belum terjadi perpindahan barang dan uang atau mauquf. Yang ketiga ada akad batil atau void contract. Akad ini yang dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak dapat terpenuhi. Tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta dan benda. Lalu ada ekonomi Islam di era modern. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam yaitu merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi sosial budaya. Prinsip ekonomi Islam yang pertama yaitu berbagai sumber daya sebagai pemberian atau titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, Islam mengakui kepemilikan pribadi dengan batas tertentu. Ketiga, kekuatan penggerak ekonomi Islam yang utama adalah kerjasama. Empat, menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang kelima, ada menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Yang keenam, seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari penentuan di akhirat nanti. Yang ketujuh, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi nisab. Yang kedelapan, Islam melarang segala bentuk riba. Kemudian ada ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama yaitu akidah sebagai inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, syariah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. Yang ketiga, akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Ragam transaksi Islami era modern. Di era teknologi dan informasi mayoritas berbasis online. Konsekuensinya, perdagangan menjadi tidak terbatas.
Berikut ada 4 ragam transaksi Islam di masa modern, yaitu yang pertama transaksi perbankan, dua transaksi asuransi, yang ketiga transaksi pasar modal, dan yang keempat transaksi pergadaian. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga terima kasih setelah menyimak dan memberikan kami kesempatan untuk presentasi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.